Bulan Muharram nih bagus kita berpuasa. Bukan tanggal 1 Muharram atau tanggal 10 atau tanggal 9 Muharram saja kita berpuasa. Tapi sebujurnya bulan Muharram tuh bagus kita banyak-banyak berpuasa. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaum yauminal Muharram bi 30 yauman." Orang yang berpuasa satu hari di bulan Muharram itu pahalanya 30 hari berpuasa di bulan yang lain. Al-Fatihah. Anallahu yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anallahu yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh jami' masyayikhina wa muallimina, khususan ila ruhi al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, wusulihi wa furu'i man Allah yataghashahum birrahmah al-maghfirah wa yu'idu alaina min barakati wa surari wa anwarihi wa ulumi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala, berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib sampai daripada perkataannya karena kita mendekati hari Asyura lah, kita membahas tentang apa saja yang dilakukan di hari Asyura tanggal 10 Muharram 1449. Ulama mengatakan bahwasanya di hari Asyura itu ada 12 ibadah yang bagus kita lakukan.
di hari Asyura ada 12 ibadah yang bagus kita lakukan. Yang pertama adalah berpuasa. Bagus puasa bulan Muharram. Niatnya bagaimana? Sahajaku puasa hari Asyura sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berpuasa di hari Asyura itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Jadi kalau hendak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala selama setahun, maka hendaklah berpuasa di hari Asyura. Lebih bagus lagi dimulai puasanya dari tanggal 9 Tasu'a. Asyura hari apa gerang kita? Hari Selasa lah. Semalam itu sedang isbat anulah. Mun Selasa berarti hari Minggu lah berarti lah. Senin lah. Tanggal 1 Muharramnya semalam itu kalau Minggu Selasa lah. Tapi kan semalam itu ada sedang isbat hari Senin lah. Mun Senin berarti Rabu. Nah, kayak betul. Karena Bapak jawabin puasa Selasa puasa, Rabu puasa. Karena keduanya. Iya kan? Karena keduanya. Atau misalnya mulai Senin, Selasa, Rabu, nah, bagus lagi pin puasa. Senin puasa Sanayan ya Allah. Selasa, nah kemudian hari Rabu 3 hari berpuasa. Cuma mau sedang isbat tuh masih kita hari Senin bang lah. Puasa apa ibaratnya tanggal 1 Muharramnya. Kalau tanggal 1 Muharramnya hari Sanayan, berarti hari Rabu. Ya Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, nah tanggal 10 berarti 10 Muharram hari Rabu berarti. Kan ada sidang isbat semalam tuh lah. Di tanggalan bujur ya hari Ahad ya Allah. Tapi kan sidang isbat mengatakan hari Sanayan ya. Apa ngarannya tanggal 1 Muharram. Berarti tanggal 10 Muharramnya hari Rabu berarti. Nah puasa hari Rabu tuh bagus lagi pian memulai puasanya bukan hari Rabu saja tanggal 10 Muharram atau hari Asyura aja. Bagus dimulai tanggal 9 Muharram yaitu hari Selasa, hari Tasu'a. Jadi Selasa, Rabu puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau aku hidup tahun depan, karena Nabi Muhammad lah kada menyempati puasa tanggal 9 Muharram nih. Cuma Nabi Muhammad beliau pernah mengatakan la in ishtu ila qabil asuman natase. Kalau aku hidup tahun depan aku puasa 10 Muharram ini dari tanggal 9. Nah, ya kan kisah puasa 10 Muharram ini Nabi Muhammad melihat orang-orang kafir di saat itu puasa, setiap tanggal 10 Muharram puasa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa bubuhan ikam ini puasa? Bahasa kitanya adalah kenapa bubuhan ikam ini puasa? Aku lihat setiap tahun tanggal 10 Muharram puasa. Ujar orang kafir di saat itu, wahai Nabi Muhammad, kami berpuasa karena gembira, kami berpuasa karena senang atas selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Nah jadi Nabi Musa kan dikejar oleh Fir'aun, di saat itu Nabi Musa bersama umat-umatnya. Kemudian sampai di tepi laut, ujar umat-umat Nabi Musa, wah kada bakal selamat kita, kada bakal selamat. Nyata ada kita ketangkap oleh Fir'aun, ujar umat-umat Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, kada tenang, kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Langsung sidin keluarkan tongkat sidin, kemudian sidin pukulkan di air laut. Fan fajarat isnata asyarat. Kemudian laut tersebut terbelah menjadi 12 belahan. Sehingga
laut tersebut yang terbelah tersebut bisa dilewati oleh Nabi Musa dan umat-umatnya. Sampai Nabi Musa di tepi sampai selamat di seberang lah Nabi Musa dan umat-umatnya. Kemudian Fir'aun pulang, ya kah? Mengajar melewati lautan tersebut. Nah, tatkala berada di tengah-tengah lautan, lalu Fir'aun dan tentaranya tenggelam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu terjadi tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nah, orang-orang kafir karena gembira, senang atas selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun, lalu orang-orang kafir di saat itu mereka merayakannya dengan berpuasa. Mendengar itu Nabi Muhammad nih. Lalu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang kafir, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Harus, kalau kalian yang tidak beriman dengan Allah gembira dengan selamatnya Nabi Musa dengan melakukan berpuasa, harusnya kami orang Islam yang beriman kepada Allah lebih lagi dari kalian. Lalu berpuasa Nabi Muhammad. Bahkanlah puasa hari Asyura ini lebih awal daripada puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan belum diwajibkan lagi, ya kah? Bulan Ramadan belum diwajibkan lagi berpuasa, belum turun perintah berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW sudah puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Bahkan dahululah hari Asyura ini wajib puasa dahulu. Wajib puasa hari Asyura nih. Bahkan hendak kalah orang kafir aja puasa, masa orang Islam kada puasa? Ya kah? Jadi mun tanggal 10 Muharram kada berpuasa banget pada kafir lagi. Ya kah? Jadi Nabi Muhammad, kalau jambubuhan ikam yang orang kafir berpuasa, harusnya kami lebih lagi. Tuhan kami dengan Tuhan Musa sama. Nah, Nabi Musa selamat, orang-orang kafir merayakannya dengan berpuasa. Kami orang Islam harusnya lebih lagi. Lalu Nabi Muhammad berpuasa, memerintahkan sahabatnya berpuasa. Bahkan di saat itu wajib berpuasa. Setelah datang perintah puasa di bulan Ramadan, nah lalu puasa Asyura ini hukumnya sunnah bagi yang mau aja. Sunnah itu kan bagi yang mau. Munnya manggawi bagus, ujar guru bahari ngaran sunnah itu jasidin. Amun manggawi untung, bilanya kada manggawi rugi. Nah, amunnya mengerjakan puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura, bagus, sunnah, dapat pahala. Tapi kalaunya tidak mengerjakan, ya kada masalah. Ya kan, kada dapat pahala. Nah, jadi bagus puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, insyaallah hari Rabu. Nah, bagus diawali, dan puasa Asyura inilah fadilah dan keutamaannya adalah menghapuskan dosa setahun yang terdahulu. Jadi kalau nyiapin puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, setahun terdahulu dosa pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, malaran ya kan? Puasa bagus diawali puasa bulan tanggal 10 Muharram ini dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, hari Selasa berarti pian. Niatnya gampang aja, saja ku puasa isuk hari Asyura karena Allah Subhanahu wa taala kaina bila hari Selasa pulang sahaja ku puasa isuk hari Selasa Tasu'a, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah nah bagus pian Selasa Rabu, kalau bisa Sanayan Selasa Rabu ya, kalau bisa isuk bang sebujurnya. Kalau bagus mana bagus ya guru jar, mulai Sanayan ke puasa bagusnya mulai isuk puasa isuk hari pak hari Minggu. Minggu nya kan gini, puasa sehari di bulan Muharram itu keutamannya beda dengan puasa di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram ini memang bagus kita tuh berpuasa. Bulan Muharram nih bagus kita berpuasa. Bukan tanggal 1 Muharram atau tanggal 10 atau tanggal 9
Muharram saja kita berpuasa. Tapi sebujurnya bulan Muharram tuh bagus kita banyak-banyak berpuasa. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaum yauminal Muharram bi 30 yauman." Orang yang berpuasa satu hari di bulan Muharram itu pahalanya 30 hari berpuasa di bulan yang lain. 30 hari puasa di bulan yang lain. 30 hari sebulanan berarti. Esok pian hari Minggu puasa sebulanan pahala dapat. Sebulanan berpuasa gak kada gagampangan sebulanan. Bulan Ramadan tuh sebulanan berpuasa. Itu kan rancak menyemanguya bila aja hari raya. Nah, sehari aja berpuasa bulan Muharram. Berarti guru aja bilanya berpuasa sehari bulan Muharram tuh kadus lagi puasa bulan Ramadan aja. Salah pulang pemahaman. Maksudnya keutamaannya sehari puasa bulan Ramadan sama 30 hari. Berarti sehari sehari berpuasa bulan Muharram ini berarti kadus lagi puasa bulan Ramadan aja. Kita salah pemahaman. Maksudnya keutamaannya lah. Keutamaannya. Munya bulan Ramadan tuh kada tergantikan. Ya kan, kada tergantikan. Tetapi afdal bulan Ramadan juga lain, Bang. Cuma berpuasa bulan Muharram ini saking hebatnya tuh ada puasanya, pahalanya lah. Shaum yaum minal Muharram bi 30 yauman. Orang yang berpuasa sehari bulan Muharram 30 hari berpuasa di hari-hari yang lain. Jadi bagus berpuasa. Esok hari Minggu puasa. Esok guru pengantinan. Pulang nih lah. Ya hari sanayan nih. Sanayan ya kalau. Sanayan guru auran jar. Selasa hari Tasu'a. Selasa guru pengennya kuyuhan. Pulang nih. Ayo barang 10 Muharram hari Rabu barang. Hari Rabu barang ya kalau. Hari Rabu guru kada kawa setengah hari pang guru jar. Mas setengah hari puasa ya Pak. Tongarnya kada puasa makan siang. Setengah hari puasa. Nah jadi puasa lah. Tanggal 10 Muharram agenda kita satu sum buah puasa. Dalam bait syair lah disebutakan sum sholli sil fi yaum Asyura asyrun tattasil bihatnatan walahu fadlun nukil. Di hari Asyura ada 10 yang bagus kita lakukan. Kalau 10 tersebut ditambah 2 menjadi 12 walaha fadlun nukil, lebih bagus lagi. Ada 12 amalan yang bagus kita lakukan di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Yang pertama sum berpuasa. Bagaimana niatnya saja ku puasa hari Asyura sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagus lagi puasa hari Asyura diawali dari tanggal 9 Muharram hari Tasu'a. Bagus. Mulai tanggal 9 Muharram atau tanggal 9 Muharram kita puasa hari Tasu'a. Kemudian lanjut hari 10 Muharram atau hari Rabu. Jadi Selasa Rabu. Kemudian sholli. Dianjurkan juga Sholat ini banyak ya lah. Sholat sunnah, sholat duha, sholat isyraq, qobliyah ba'diyah itu nyata dah. Witir itu nyata dah. Cuma mengkawala malam Asyura, malam Rabu itu biar imbah isya atau imbah maghrib sembahyang tasbih kah? Ya, malam spesial. Masa sama lawan hari yang lain? Ya kah? Jangan sampai sama. Barang sembahyang hajat kah 2 rakaat, sembahyang tasbih kah 4 rakaat lah. Sembahyang taubat kah, atau misalnya membaca salawat kah 100 kali, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, tasbih 100 kali. Ya sekira berbeda toh malam Asyura, hari Asyura dengan hari yang lain. Jadi sholat puasa yang pertama. 2 sholat. Yang ketiga bersilaturahmi. Silaturahmi lawan ding sanak, lawan keluarga, lawan kawitan yang meninggal atau yang masih hidup, menjalankan silaturahmi bagus ya kah? Pahalanya beda dengan hari yang lain. 3 dah. Yang keempat zur aliman, ziarah ke makam ziarah kepada orang alim.
entah itu orang alim yang sudah meninggal, yang sudah wafat, atau yang masih hidup. Ziarah boleh pian malam Rabunya atau hari Rabunya. Nah, zur aliman, menziarahi orang alim. Malam bisa juga pian, ya Allah, malam Rabu itu masuk dah tanggal hari Asyura sampai maghrib. Nah, siang boleh aja juga imam subuh, ya kalau hari Rabu tuh langsung lagi misalnya barangnya kan guru juhudi kah, barangnya kan guru apa namanya ke Habib Basirih, kakak Basirih lah, Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Nah, menziarahi orang alim. 4. Yang kelima, ud, menjenguk orang sakit. Nah, dipantau siapa yang hendak garing tanggal 10 Muharram. Kada dapatnya hendak garing lah. Orang-orang garing nilai tanggal 10 Muharram itu siapa? Kalau warga yang sakit lah. Ada guru aja komplek Kurweng ini sehat seberataan. Rumah sakit tuh Ansari Saleh itu banyak garing. Garing seberataan malah situ. Kada ada yang sehatnya. Datangi ya kayak barangnya. Ada patuh guru aja. Aduh. Jadi melangi orang sakit lah bagus. Bulan Muharram nih lah, tanggal 10 Muharram. Kemudian waktu tahil, nah bacalak. Banyak ya lo calak babarian orang haji. Nah pakai tanggal 10 Muharram babarian orang haji nih lah, tak keluar calak. Nggak ada nukar ya, kalau cari calak ismit. Nabi Muhammad pakaian itu calak ismit sidin. Calak tasarapiana yang bentuk batu tuh kayak kalau ditumbuk, hendak yang langsung praktis nyaman juga. Nah bacalak sunnah lah 10 Muharram hari Rabu berarti tak. Wa ra'sal yatim imsah, mengusap kepala anak yatim. Nah bagus. Cari anak yatim sadang dah memantau siapa nih di kompleknya anak yatim. Tapi yang anak yatim itu yang belum balik lah. Mun di sini banyak amunnya yang sudah balik banyak yang yatim. Yatim beratana yang tuha-tuha ini. Abah kada mama kada ada. Nya syaratnya tuh belum balik. Ya umur 7 tahun, 6 tahun, ya kah? Nah, pokoknya anak yatim cari entah mamanya kada ada atau abahnya atau keduanya kada ada. Pusuti kepalanya. Jangan memusut saja. Pusut. Memberi duit kada. Jadi pusuti, ya kah? Mengusap kepala anak yatim. Itu disebutkan, diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, setiap helai daripada rambutnya itu pengampunan dosa dari Allah. Malaikat memintakan ampun. Jadi cuma jangan tersalah paham lah. Jangan tersalah paham, oh nah itu berarti aku mencari anak yatim yang gondrong. Jadi supaya banyak ampunan dosa, supaya banyak malaikat memintakan ampun. Jadi mencari kepala anak yatim yang panjang rambutnya, yang gundul itu bisa dipusuti. Tak salah. Ini pemahamannya adalah saking banyak dosa yang diampuni. Saking banyak dosa diampuni. Kan rambutnya kan kada kehitungan. Jangankan rambut orang, rambut seorang aja kada ada kehitungan. Ya kalau banyak rambut kita nih, banyak rambut di kepala ini banyak. Nah, ketika kita mengusap kepala anak yatim tanggal 10 Muharram hari Asyura, nah banyak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa diampuni. Nah, jadi mengusap kepala anak yatim. Ya tadi jangan mengusap aja. Barinya duit. Ya kah? Sedang dipantau. Kada ada guru ajar di Kurweng ini, kada ada anak yatimnya. Panti asuhan banyak, ya kan, panti asuhan. Barangnya seikung dua ikung, ya Allah lah. Seikung dua ikung misalnya, nah cari ya, seikung barang ibarat amalakan sunnah hari Asyura nih lah. Nah jadi mengusap kepala anak yatim. Setiap helai rambut di kepala anak yatim tersebut ada malaikat yang memintakan ampun bagi orang yang mengusapnya. Tanggal 10 Muharram. Kemudian tasaddaq, bersedekah.
Nah, bulan hari Asyura bersedekah bagus. Kalau kita di Banjar nih lah, masyarakat Banjar, adat istiadat orang Banjar tuh hari Asyura tuh belah bubur. Bagus belah bubur. Cuma makannya imbah buka. Itu bagus belah bubur tuh pian. Yang pertama, ulun ketujuh. Yang bukan ketujuh buburnya, maksudnya tuh adat istiadatnya tuh yang pertama kan tali silaturahmi terjalin. Ya kalau bawa masakan. Kan tahun bulan nih orang bermasakan ya kalau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah bersedekah masing-masing, ada yang bersedekah beras, ada yang bersedekah macam-macam mau di kampung tuh kayak itu aja lah. Apa-apakah dijulungi pisang ini macam-macam. Tahu di sini adakah itu? Kadada lah. Ada ya lah. Oh di sini adalah. Tapi gak ada sampai ke rumah ulun asuranya. Oh jadi ada ya di sinilah. Tapi mantahnya aja kalau. Ibaratnya nih mantah-mantahnya aja. Amun di kampung tuh ya kalau ada yang rami itu di kampung tuh rajin. Ada yang menjulungi pisang, ada yang mengambil baras, ada macam-macam yang dijulungi. Ya Allah. Jadi rami jadinya buat sebarataan Asyura. Bubur Asyura. Jadi bubur Asyura tuh bercampur berataan lah. Ada macam-macam. Jadi lo di kampung tuh setiap pelanggar, setiap masjid, setiap musola tuh macam-macam rasanya. Ini macam-macam orang menjulungi. Iya kah? Orang ada yang menjulungi ini. Jadi dikumpulkan buat bubuhannya. Nah, bagus saya loh. Masakan tuh bagus saya. Jadi tali silaturahmi terjalin. Kemudian pulang bersedekah, masuk aja situ dah bersedekah. Cuma lah yang anehnya tuh lah asal lucu. Biarlah orang bermasakan bubur Asyura itu. Menyumbang ada siapa, mengaut mengisi banyak kan. Membawa panci, menyumbang ada siapa? Aduh, itu ngarannya anu makal. Jaka membuat tuh lah, jakanya menyumbang tuh banyak ada masalah, banyak dia mengaut. Ini menyumbang sedikit, 5.000 menyumbang. Yang dibawa mah 2 panci membawa sidin. Ini ngarannya belas. Aduh, itu ngarannya makal ngarannya. Bagus saya kalau bagus saya. Nangka itu tuh ya kalau bagus benar. Jadi ibaratnya tali silaturahmi terjalin. Ini adat istiadat kita nih lah. Orang Banjar ini di Banjar aja nangka itu tuh. Mun di Jawa kira-kira kan ada nangka itu. Ada lah di Jawa kan ada lah. Di Banjar aja masyarakat Banjar aja maulah yang adat istiadat apa orang tuh bubur Asyura. Nah, jadi apa namanya silaturahmi terjalin lah, sedekahnya ada juga, nah, bagus benar. Cuma ya tadi memakannya imbah buka, makannya imbah buka, jadi kawa berpuasa kayak itu. Nah kan puasa kan bagus benar hari Asyura nih. Memang ibadah inti di hari Asyura itu berpuasa. Nah, berpuasa. Nah jadi tasaddaq bersedekah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 lah. Waktasil, kemudian yang ke-8 9. Yang ke-9 mandi. Nah, hari Rabu, hari Asyura tidak anjurkan mandi. Nah, kayak mandi hari raya juga. Kan mandi hari raya ya, saja aku mandi hari raya sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Min 7 hari Asyura, saja aku mandi hari Asyura. Mandi imbah subuh atau sebelum subuh bisa juga. Sebelum subuh atau imbah subuh mandi pian. Nah, hari Asyura lah mandi. Waktasil mandi. Sunnah baniat mandinya gitulah, baniat. Kalau nya kada baniat ya kada dapat pahala mandi hari Asyura. Jadi baniat itu bang benanya kalau apa jorang itu niat itu farkun bainal adah wal ibadah. Nah seperti itu, niat itu yang membedakan antara gawian sehari-hari lawan ibadah. Pian tanggal 10 Muharram hari Rabu mandi juga ulun boleh tiap hari ya mandi, tapi kada baniat kada dapat pahala. Nah jadi tanggal 10 Muharram nih pian mandi buati niatnya aku mandi hari Asyura. Nah aku mandi hari
Asyura dapat pahala. Ya kah? Waktasil 9 mandi. Yang ke-10 wasi alal iyal. Nah, ini termasuk inti daripada hari Asyura juga. Menambahkan napakah sagan orang yang dinapakahi. Anak, bini, kuitan lah. Nah, itu kita tambahkan napakah. Itu disebutkanlah siapa orang yang menambahkan nafkah di hari Asyura lawan orang yang wajibnya nafkahi, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya selama 1 tahun. Jadi mun hendak parajakian. Nah, hari Asyura tanggal 10 Muharram itu tambahi nafkah sagan anak bini. Tambahi. Misalnya membari sapa pian labihi hari Asyura itu. Misalnya membari berapa sehari. Nah, tambahi hari Asyura itu khusus kita tambahi. Itu jar Abi Sa'id radhiyallahu an, man wassa'a ala iyalihi yaum Asyura wassa'allahu alaihi fi sanah kuliha. Siapa orang yang menambahkan nafkah kepada orang yang wajib inya nafkahi di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya selama setahun. Jadi mencari rezeki itu mudah. Bahkan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama besar, jarabnal amal bihadal hadis, kami setiap tanggal 10 Muharram hari Asyura melakukan ini, menambahkan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi, khamsina au sittina sanah fawajadnahu kadzalik. Selama 50 60 tahun alhamdulillah kada kasulitan rezeki, kada kasulitan duit. Artinya rezeki itu gampang didapatkan. Lain kasulitan duit yang tak masuk di gigi itu lain lah. Kasulitan tuh ngalih, susah didapatkan. Nah, jadi Abi Sa'id radhiyallahu an, man wassa'a ala iyalih yaum Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatih kulliha. Siapa orang yang menambahkan nafkah kepada keluarganya di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya selama 1 tahun. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ulama besar, beliau mengatakan jarabna amal bihadal hadis. Kami melakukan ini setiap tanggal 10 Muharram hari Asyura, menambahkan nafkah kepada keluarga, kepada orang yang wajib dinafkahi selama 50 60 tahun. Alhamdulillah tidak pernah sulit untuk mencari rezeki. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari Asyura lah. Misalnya memberi misalnya 50.000 lawan keluarga, 100.000 berarti. Misalnya makan hari-hari biasa, makan biasa misalnya, hari Asyura makan nyaman. Nah, pokoknya menambahkan nafkah lah lawan keluarga. Bagus pian, ya kah? 10 lah. Yang ke-11 kalim zufran, memotong kuku. Nah, memotong kuku hari Asyura bagus. Hari Rabu lah guru jar. Kada apa-apa ya, hari Rabu kan bertepatan dengan hari Asyura. Dianjurkan memotong kuku. Ulun guru hari Jumat sudah berpotong. Karena hari Rabu tuh berpanjang kayaknya. Barangnya seadanya aja. Jadi Jumat itu potong, potong aja pulang ya kalau. Asal dapat pahala sunnah aja tah. Kalim zufran, memotong kuku sunnah hari Asyura. Memotong kuku itulah dari telunjuk tak sunnahnya lah, bukan sunnah sih, yang dianjurkan oleh ulama. Nah, ulama menganjurkan memotong kuku. Sebujurnya memotong kuku itu beberang pian hendak mana kamu mulai. Cuma bagusnya itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan memotong kuku itu jadi dari telunjuk dulu, telunjuk kanan, jari tengah, jari manis lah nih, jari manis, kalingking lah,
limbas kelingking kanan bapindah ke kelingking kiri. Kelingking kiri jari manis, kemudian jari tengah, telunjuk kiri, jempol kiri diakhiri dengan jempol kanan. Ngalihnya guru jar karena ribetan ya cuma hendak menuruti ulama lah. Mun nya kada hendak menuruti kada apa-apa ulun guru yang mana yang ganal gitu ulun hantam mah dulu. Ya asal gerigitan ya kalau yang mana yang ganal, nah itu yang panjang biasanya jempol rajen. Nah itu yang dihantam dahulu atau yang mana peno yang rigat gitu dihantam dahulu. Ya kalau hendak menuruti ulama ya kalau caranya seperti itu. Diawali dengan telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking kanan pindah ke kelingking kiri, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri diakhiri dengan jempol kanan. Kalau batis itu dari nyaman aja batis tuh pian. Batis itu dari apa namanya? Nih ibaratnya batis lah. Dari kalingking kanan lah beleret sampai ke kelingking kiri. Batisnya mana aja? Kelingking kanan bajejer gitu nah. Kelingking kanan kalau jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kiri. Nah, jadi beleret gitu modelnya. Nah, kalau batisnya mana? Jangan mengatakan. Nah, jadi memotong kuku. Kemudian yang terakhir yang ke-12 surat Al-Ikhlas Qul Al-Fantasil, membaca surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas dibaca. Itu 1000 kali. Kita beramaliyah ini jangan memandang jumlahnya lah. Biar memandang 1000-nya gitu bisa kita baca. Kada usah hilangkan 1000-nya, baca dulu berapa sampai. Ya kalau kada usah dipandang 1000-nya, memang bagus tulisan 1000 bang. Surat Al-Ikhlas Qul Al-Fantasil, membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali jar. Jangan memandang 1000-nya kena apa tuh don iman nih don. Ya iman tuh jadi ya ngalih lah ngaran ya. Jadi ya kada semangat lagi jadinya. Intinya baca aja dulu seapa pian dapatnya, kada sampai 1000 kada berdosa juga. Nya ngaran mendengar jumlahnya tuh lalu baca mana kada usagin jadi baca. Nah, lalu ya kalau langsung menyerah badahulu kebanyakan. Menyerah badahulunya kebanyakan 1000 aja. Surah Al-Ikhlas 1000. Salawat yang sallallahu ala Muhammad yang handap je 1000 lapah benar. Nah, nya kayak itu Bang ya kalau. Karena ya tadi melihat jumlahnya itu kebanyakan lalu menyerah badahulu. Baca aja dulu. Baca siapa dapat kada apa-apa. Kada sampai kada apa-apa juga, kada berdosa juga. Iya kah? Al-ajr apa? Ala ajri al ajru ala gadri ta'ab. Siapa kita dapat itu Bang sudah dapat yang diberikan pahala. Kawa 100, nah 100 Bang dapat daripada para sama sekali. Nah jadi kada usah melihat jumlahnya. Amun sampai alhamdulillah, amun kada sampai kada apa-apa juga, yang penting kita baca siapa kada dapat sedapat-dapatnya. Nah ini 12 amalan yang bagus dibaca di bulan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kalau bisa pian tambahi lagi hari Asyura itu tanggal 10 Muharram membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau yang hendak tambahannya nih, kadikitan gue yang 12 tuh ya tambahi lagi, ada tambahannya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca 70. Nanti entah handap nih. Nah, ini kawa gue 70 aja. Itu 70 aja hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ulun ngerasa handap aja nenek kada hafal berataan Bang ilah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70. Kada sampat tak keliling tasbih. Tasbih itu kan 100, 70 kada sampat berarti. Nah, mun ada tambahan yang itu tambah ya lagi. Mun sudah tuntung yang 10, yang 11 tadi lah, yang 12 tadi. Kada kau menggawi seberatan, gawi separuhnya.
Mun mandi itu pasti ya lo, nah tinggal membuat niat aja. Motong kuku itu nyaman aja. Puasa itu insya Allah kau aja. Menjalankan silaturahmi, mangga mana? Subalah kata tangga ya kalau, nah belang sumata, nah belang kata tangga silaturahmi juga. Bersedekah ada mesti banyak. Bersedekah itu ada mesti banyak. Kalau pang harus 100 juta ada mesti bisa 1.000 rupiah peribahasanya bersedekah juga. Celengan masjid kan beredar terus nih. Nah buat celengan masjid niat akan bersedekah di hari Asyura. Cuma bagus ya tuh bersedekah lawan anak yatim. Bagus lagi. Positi kepalanya jolongnya duit. Sini lo tak. Pat memusut kepala, ku bari duit ikam. Nah, positi. Cuma jangan ganjing-gancang. Memusuti jangan ganjing-gancang. Nah, ini amalia atau agenda-agenda kita di bulan tanggal 10 Muharram. Hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk melakukan ibadah kepadanya ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.